sepak bola. Ya, sekarang gue mau bahas 2 match dulu sebelum nanti kita nyambung ya ke Liga Champions. Yang pertama ada Inter ketemu Sassuolo. Nah, ini Inter ini sebenarnya mainnya ya nggak ada perubahan, tetap mengandalkan 2 wingbacknya, Esti yang dengan Hakimi. Dan di babak pertama dapat gol dari headingnya Lukaku, ya cukup bagus. Lalu sampai babak pertama nggak terlalu banyak juga peluangnya yang didapat oleh Inter. Sebenarnya kalau misalkan kalian lihat peluangnya lebih banyak Sassuolo yang megang, 3/5 untuk shot on targetnya, dan possession juga 32/68, dimana di sini Sassuolo lebih bisa menguasain bola. Cuman kan permasalahannya kan kalau tim-tim kayak Sassuolo gini kan mereka nggak punya kualitas pemain yang jelas, sehingga ya ujung-ujungnya yang ngincer crossing juga. Nah, sampai di babak kedua si Eriksen ditarik, Sensi masuk, Gagliardini keluar, Vecino masuk, lalu Lautaro keluar, Sanchez masuk. Ya sebelum keluar Lautaro sempat dapat gol ya dari hasil counter attack gitu ya, golnya cukup bagus. Lalu sampai di situ apakah Inter ini lebih bisa menguasain pertandingan? Sama sekali enggak. Di sini Inter memainkan sepak bola reaktif. Ya yang beruntung juga lu lawan lu kan bukan kelas lu ya, jadi bisa bilang ya ugly win Inter yang cukup baik untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada gelar ya. Oke. Lalu kita ke match kedua, ada Juventus lawan Napoli. Nah, Juventus dapat gol cepat Ronaldo. Ya, CS cukup bagus. Gue cek 2 orang, Ronaldo dapat gol 1. Nah, sampai di sini perkiraan gue bilang ya Juventus bisa menang nih, lebih dari 2 gol, 3 gol harusnya mereka bisa dapat, karena Napoli ini tipikal tim yang telat panas. Nah, sampai di babak pertama sebenarnya Juve lebih menguasai pertandingan, mereka kontrol the game, lalu bisa masuk penetrasi ke kotak penalti, cuman ya ujung-ujungnya dapat setengah-setengah peluang doang. Di babak kedua Napoli yang kita kenal sekarang ini kan juga udah bukan Napoli yang mencapai Cavani, Hamsik segala macam itu. Nih sekarang udah beda, jadi istilahnya lebih banyak mengandalkan otot. Nah, di sini pemain Juve ketika di press dikit mereka back pass. Nah, ini salah satu kelemahan Juve di musim ini. Lalu sampai si Dybala masuk nih, Morata tarik, Dybala masuk, Cuadrado keluar, McKennie masuk, dan ya cukup ada perubahan, terutama ketika di lini depan. Perhatian back-backnya Napoli ini ya, terutama si Amir Rahman ini kan titik lemahnya, jadi beberapa kali diincar. Nah, itu cukup berhasil dan Dybala dapat 1 gol. Nah, sampai di situ Juventus ini agak ngendorin serangan istilahnya. Nah, Napoli langsung berani main keluar di 20 menit terakhir. Nah, dapat gol penalti dari Insigne di penghujung, dan gue bilang penalti yang gak penting ya. Nah, lalu sebelum itu si Napoli sempat dapat peluang juga, dan ya gue bilang Buffon ini masih 3 level di atas Szczęsny, karena Napoli sempat dapat peluang kalau nggak salah dari Lozano ya, dan itu super safe banget dari Buffon yang dia clearance-nya bukan ke depan tapi agak buang bola ke jauh. Nah, tipikal kiper kayak gini lah yang seharusnya dimiliki oleh Juventus, walaupun usianya udah nggak muda lagi ya. Bukan kayak minggu lalu Szczęsny buang bola malah ke depan pemain. Nah, itu kan tipikal bukan kiper yang mediocre kayak gitu. Sedangkan untuk Buffon ya kipernya masih kategori top lah. Nah, Juventus dapat 3 poin dari 2-1 sekaligus menyelamatkan karirnya Pirlo nih untuk sementara ya, walaupun gue bilang untuk Serie A ya udah berat mereka. Oke, nanti kita sambung ke Liga Champions. Oke, nah sekarang kita lanjut ke babak perempat final UCL ya. Oke, yang pertama kita ke Porto lawan Chelsea dulu. Ya, Porto lawan Chelsea kembali main 3-4-3. Ya. Di awal-awal gue
nonton Chelsea sama berbanding dengan nonton Munchen lawan PSG, bedanya jauh banget. Di sini Chelsea lawan Porto mainnya temponya lamban ya minta ampun, terlalu banyak dribbling. Dari Mason Mount pun juga sama, Reece James tidak mendukung juga. Jadi otomatis selepas gol dari Mount di babak pertama, Chelsea nggak terlalu banyak dapat peluang. Lalu di babak kedua, Porto justru lebih sering menggempur, entah itu dari set piece, lalu dari penetrasi masuk ke dalam yang dilakukan oleh siapa nih, Luis Diaz sama si Jesus Corona. Otomatis lebih banyak berbahayanya Porto ketimbang Chelsea. Chelsea selain gol dari Chilwell babak kedua, yang big chance mungkin dari Havertz ya, yang harusnya udah 90% gol cuman dia nggak bisa cetak ya. Itu kerugian besar, harusnya mereka bisa cetak 3-0. Nah, cuman kredit lebih gue mau kasih catatan untuk Mendy ya, dimana dia kalau misalkan menurut gue ini beberapa save yang dia lakukan ini cukup krusial ya, terutama ketika sepakannya dari si pemain Porto siapa itu tadi gue lupa, dan dia bisa mengamankan 2 save yang seharusnya itu bisa berbuah gol ya. Kesimpulan Chelsea menang 2-0, dan sebenarnya mainnya gitu-gitu aja, cuman ini lebih murni karena ya kualitas pemain Porto masih 2 level di bawah Chelsea, jadi otomatis nggak heran kalau misalkan Chelsea lebih unggul di match ini. Oke? Lalu kita lanjut ke match selanjutnya. Nah, ini yang seru, Munchen PSG. Munchen tampil tanpa Lewandowski, bukannya main dengan false nine, cuman kalau misalkan lu mau lihat false nine pun di bangku cadangan kan kemarin false nine kita asumsi kalau misalkan Gnabry main, cuman kalau misalkan lu lihat di bangku cadangan mau pasang siapa, Musiala masih kemudaan, jadi otomatis nggak heran kalau misalkan Munchen ini tampilnya compang-camping tanpa Gnabry, tanpa Lewandowski, ditambah backnya lambatnya kayak kura-kura si Niklas Sul itu, ya obrak-abrik lah sama si Mbappe, langsung cetak gol menit kedua apa ketiga. Nah, habis itu ditambah lagi dari Marquinhos 2-0 selang 30 menit doang. Nah, sampai itu Munchen terus menggempur kayak beberapa kali, entah itu dari Muller, entah itu dari siapa, Koman, dan gue melihat Sané ini terlalu banyak dribbling ya, jadi otomatis peluangnya hilang. Seharusnya kalau misalkan lu dari sayap nggak terlalu banyak dribbling, karena kalau misalkan lu dribbling lu di dalam kotak penalti itu mending, cuman kalau misalkan dribblingnya sana ini lebih banyak di luar kotak penalti, jadi itu merusak momentumnya Munchen ya. Untuk penampilan Choupo-Moting di babak pertama dan babak kedua nggak ada faedahnya, cuman dia nunggu bola di depan ya, shootingan finishingnya tuh nggak beda jauh sama Brad White, jadi otomatis nggak heran ya orang bilang bla 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 bagus cetak 1 gol, ya lu cetak 1 gol murni dari lu punya umpannya Muller atau siapa itu bagus, jadi otomatis nggak heran 1-2. Ditambah lagi headingnya Muller tuh di babak kedua 2-2 sampai 2-2. Munchen pun lebih sering menekan ya gue salut juga untuk Munchen di area penyerangannya, walaupun lu tampil nggak ada Lewandowski, nggak ada Gnabry, mereka masih tetap dengan pattern yang sama. Nah, udah 2-2, kumat lagi kambuhnya Munchen. Mbappe udah tahu punya speed yang cukup bagus, diaduin sama Boateng. Kalau misalkan gue jadi Flick ya, gue lebih sering untuk nugasin Alaba yang lebih punya speed untuk jaga Mbappe ketimbang Boateng. Boateng ini udah bukan Boateng 3-4 tahun 5 tahun yang lalu, jadi otomatis ya udah nggak bisa ada speednya, diobrak-abrik juga lah sama Mbappe. Cuman kalau misalkan gue lihat ya, untuk dari 2 gol di babak pertama yang begitu cepat, ini murni dari salah Flick ketika dia lebih mempercayai Sule untuk menjaga Mbappe ketimbang lu tunggasin Alaba, karena Sule ini udah lamban, gak punya positioningnya kacau, jadi otomatis ya gak heran
ketinggalan 2 gol lebih dulu. Nah, feeling gue untuk Munchen PSG peluang masih ada untuk Munchen. Cuman kalau misalkan main minggu depan Lewandowski masih cedera, Gnabry masih nggak bisa main, ya feeling gue udah berat untuk Munchen lolos ke babak selanjutnya. Ya, untuk penampilan PSG seperti biasa yang udah gue bilang sebelumnya, kalau misalkan Mbappe on fire, Neymar on fire, di sini terlihat Mbappe, Neymar lagi on fire, ditambah Draxler yang masih yang ya nggak jelek-jelek juga match mainnya. Di Maria pun standar, jadi otomatis si PSG ini lebih ada kans untuk menang di match ini. Oke, sekian dulu.